Halo, selamat malam semuanya. Moms and Dad semuanya, selamat malam. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Aku coba sapa-sapa dulu ya yang udah pada join. Selamat malam ibu-ibu semuanya. Moms and Dad ada beberapa yang aku kenal nih. Halo, selamat malam. Ibu siapa? Ibu Maria, Ibu akun Nindul. Halo, selamat malam. Senang banget malam ini bisa join lagi bareng dengan primaku. eh Oke, itu masih pada halo-halo. Udah lumayan yang join, udah sekitar 68, 60, 9, 70. Sebelumnya, saya mohon feedback apakah suara dan gambar saya bisa diterima dengan baik, Moms and Dads, cukup jelas atau masih kekencengan atau apa? Kekencengan, kepelanan volume suaranya biar saya bisa sesuaikan biar kita bisa enak dengernya. Lumayan kan? Bisa ini kan suaranya jelas ya gambarnya. Halo, ibu-ibu, halo semuanya. Perkenalkan saya Melia Yunita, saya dokter spesialis anak. Aman. Oke, terima kasih Bu. Oke, jadi malam hari ini kita mau ngebahas satu topik yang sangat menarik gitu. Setiap saya buka Q&A di IG story saya, ya pasti semuanya ada aja yang nyempil gitu pertanyaan tentang topik ini ya. Topik yang sangat menarik. Judulnya adalah Jangan Tunggu Rusak, Yuk Kita Pelihara Kesehatan Gigi Anak. Ya, ini penting banget. Nah, sebelum kita mulai, saya mau ingetin buat para moms and dad semuanya, jangan lupa untuk download aplikasi Primakunya ya. Dan terus kalau udah di-download, jangan di-download doang, tapi diisi. Ayo siapa yang suka download doang tapi nggak ada inputannya? Itu pasien-pasien kalau pada masuk ruang praktek, saya selalu koreksi mana ayo Primakunya diisi apa enggak. Jangan-jangan cuma download doang ya. Jadi pastikan Moms and Dad sudah download aplikasi Primaku karena di situ akan banyak sekali informasi yang akan sangat membantu Moms and Dad dalam rangka membesarkan, memantau pertumbuhan perkembangan si kecil. Ya, ada imunisasi, ada pertumbuhan, ada perkembangan. Pokoknya segera download dan diisi, nggak cuma di-download. Oke? Nah, Nah, ini ada yang menarik nih. Kita kan nanti ada ini nih, Igel. Kita ngebahas tentang kesehatan gigi anak tadi. Nah, nanti ada giveaway ya. Nanti setelah selesai akan ada 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan e-voucher konsultasi gratis di aplikasi Primaku. Jadi jangan lupa buat moms and dads yang join pada malam hari ini nanti di screenshot ya pada saat nanti kita ngobrol sama narasumber kita, di screenshot kemudian posting di IG story masing-masing dan jangan lupa tag official.primaku. Nanti setelah acara selesai, nanti akan dipilih 3 moms atau dads ya, kan bisa aja dads kan, 3 moms atau dads yang beruntung yang akan mendapatkan e-voucher gratis konsultasi di Primaku bersama dengan expert yang ada ya. Jadi jangan lupa nanti ikutan tanya ya. Ada 3 yang akan dapat giveaway. Nah, oke, sembari kita menunggu narasumber kita, aku sama memperkenalkan beliau ya. Jadi kita malam ini kedatangan tamu yang keren banget ya. Beliau adalah dokter gigi Eva Fauzia, spesialis kedokteran gigi anak. Nggak cuma spesialis kedokteran gigi anak, tapi beliau itu subspesialis ya, bagian patologi kelainan oral anak. Ya kan, keren banget kan. Jadi aku juga baru kenal sama beliau. Jadi aku perkenalkan sedikit, Dokter Eva ya, Dokter Gigi Eva. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter dan subspesialisnya di Universitas Indonesia. Kemudian saat ini beliau bekerja atau praktek sebagai dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Beliau juga pendiri Kidos Dental Care ya. Kemudian selama tahun 2016 sampai 2021, beliau menjabat sebagai Ketua Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia untuk cabang DKI Jakarta. Ya, jadi udah keren banget nih. Jadi kalau Moms and Dads nanti mau tanya
tentang semuanya tentang gigi anak kita udah punya ahlinya. Halo dokter. Halo, halo Dokter Lia. Halo Makasih baru dokter join. Eva, selamat Halo, malam. Apa selamat kabar malam dok. dokter? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat-sehat Dokter Lia. Syukurlah. Semoga Dokter Lia juga sehat. Amin. Iya, sehat Selamat puji Tuhan. malam. Semoga semua moms and dad juga sehat ya. Amin, amin. Oke, dok, tadi aku sempat mengenalin sedikit tentang dokter Eva. Kemudian Oke, ada satu yang menarik, dokter adalah sebagai Ketua Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia untuk cabang DKI Jakarta sampai tahun 2021 kemarin. Nah dok, iya, kalau kita di dokter anak kan kita ada IDAI, Ikatan iya Dokter betul. Anak Indonesia. Kalau Mm-mm. dokter ada Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia. Boleh dong dok share sedikit tentang ini dok? Silakan Iya, dokter. ya, terima kasih Dokter Lia. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam Moms and Dad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya untuk Priku ya. Kita bisa join ini dari Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia. Jadi kami adalah organisasi yang terdiri dari dokter gigi anak seluruh Indonesia. Sebetulnya ada 7 cabang dan saya Oh, kebetulan oke. masih jadi ketua di DKI Jakarta gitu. Jadi Oh, oke. Iya, Dok. jadi sebetulnya bukan hanya kok dokter gigi, jadi dokter gigi ada spesialisasinya ya, udah pasti Mm-mm. banyak yang udah tahu dan kita memang spesialisasi anak. Dan kemudian spesialnya kita adalah kita lebih concern kepada tumbuh kembang gigi anak dan kemudian Oke. manajemen perilaku anak dan Yes. kelainan patologi daripada gigi anak gitu. Jadi emang ada spesialisnya gitu dok. Dan kita kebetulan anggota kita ini terdiri dari dokter gigi anak. Kalau di Jakarta itu sudah 250, tapi kalau di Oh, Indonesia udah banyak ya, lebih Dok. dari 500. Ya betul, banyak sekali dok. Gitu. Oke, itu sangat sangat apa ya? Kabar yang sangat menggembirakan sih, Dok. Karena kadang Ya, saya aja mau konsul ke dokter gigi anak agak susah carinya, tapi mudah-mudahan ya. semakin banyak ya, Dok. Dokter Amin, ada amin. Instagramnya, Dok. Ini ya Ada, oh Instagramnya yang ya, sekarang dokter pakai ya. Instagram, iya betul. Jadi kalau misalnya moms and dad ya di sini ingin tahu mengenai kesehatan gigi, kita update selalu di Instagram Ya, IDGA Jakarta. Dan di situ bisa kita mengetahui mengenai kesehatan gigi mulut anak, tentang ya, karies, tentang jadi kesehatan gigi mulut itu secara keseluruhan, bukan cuma lubang ya, aja, tapi gusinya, terus bagaimana ya. cara memeliharanya di situ ada. Gitu dok. Oke, jangan lupa Moms and Dad di follow akunnya. Udah langsung tinggal pencet, tinggal di follow IDGAI ya dok Iya, ya. iya betul dok. Oke dok, kita langsung mulai aja ya dok. Ya, Ini udah oke. banyak banget yang tanya, itu sampai scrollnya mungkin susah, udah banyak banget. Dok, pertanyaan yang paling sering dok, yang paling banyak ditanyain. Kapan dok gigi pertama kali tumbuh? Oke, untuk pertama kali gigi tumbuh itu untuk usia bayi biasanya kurang lebih 6 bulan ya. Dan Hmm, kemudian kita harus menunggu gigi tersebut sampai tumbuh semua itu 20 gigi untuk gigi sulung itu sampai umur 32 bulan ya. Sekitar oke. berarti 2 tahun setengah lebih ya. Nah, kalau Ya, misalnya ternyata pada rentang tersebut belum ada tumbuh gigi sama sekali, itu kita harus cek ke dokter gigi supaya bisa dilihat apakah ada kelainan gitu sehingga biasanya disebut namanya agenesis kalau misalnya tidak ada oke. benih giginya gitu. Jadi untuk pertama kali keluarnya itu biasanya kurang lebih 6 bulan gitu dok. Oke, dok boleh nggak dok? Kira-kira kalau misal dia tumbuh pertama kali itu Ya, biasanya yang mana dok yang tumbuh? Lokasi yang di mana yang tumbuh? ya Urutannya dok. Oh ini gitu kira-kira. Ya, untuk urutannya biasanya untuk yang pertama itu adalah gigi yang bawah ya, yang sisi bawah, terus kemudian ke atas. Jadi gigi kita bilangnya seri ya, gigi Hmm, seri awalnya, terus kemudian selanjutnya itu setelah gigi seri itu ke gigi taring bawah, terus kemudian gigi geraham gitu. Nah, itu jadi jumlahnya 20 gigi itu, Dok, ada 10 di ya. bawah dan 10 di atas gitu. Dan kemudian Oke. serinya itu ada 4, terus masing-masing rahang ada 4, terus kemudian taringnya masing rahang ada 2, kemudian gerahamnya kanan kiri masing-masing 2 gitu. Nah,
Oke. Yang dikhawatirkan sebetulnya itu semua keluarnya pada saat usia ya tadi ya 32 bulan Mm-mm. maksimal. Nah, setelah itu 6 tahun biasanya tumbuh baru nih gigi. Nah, itu gigi permanen. Nah, dipikirnya dia Oke. tidak menggantikan gigi susu manapun. Jadi dia muncul Oke. sendiri AA1 dan itu biasanya moms and dad tuh mikirnya itu gigi susu. Dan jadi Ya, banyak sekali yang kecolongan gitu, Dok. Padahal itu sudah gigi permanen gitu. biasanya umur 6 tahun ya, Dok? Iya, 6 tahun. Sekarang sih sudah banyak yang 5,5 sampai 6 tahun, tapi rata-ratanya 6 gitu, Dok. Oke. Dok, tadi kan dokter Eva bilang kalau yang pertama kali tumbuh biasanya gigi seri yang bawah. Nah, seandainya dok, yang tumbuh yang atas dulu, apakah itu akan bermasalah, dok? Enggak sih, sebetulnya enggak masalah kalau misalnya yang tumbuh itu duluan atas gitu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya tumbuh sama sekali sampai Hmm. usia lebih dari 32 bulan itu yang khawatir sebetulnya gitu. Oke, demikian juga kalau seandainya dia tumbuhnya sebelum usia 6 bulan, dok, atau bahkan kan kita suka nemuin ya, dok, bayi baru lahir ada neonatal tip-nya. Oh Itu iya betul gimana, ada dokter? tuh. Kalau misalnya neonatal teeth itu, kalau misalnya dia keluar apa namanya mengganggu, ya mengganggu Mm-mm. itu kan sebenarnya kita kalau misalnya keluarnya pas baru lahir, dia mengganggu pada saat menyusui, nah itu Ya. harus segera dilakukan tindakan. Tapi kalau misalnya tidak mengganggu itu bisa dibiarkan. Tapi kebanyakan karena neonatal teeth itu kadang juga apa namanya enggak goyang ya pasti goyang itu Hmm. ada goyangnya itu Ya. terus kemudian mengganggu dia dalam sucking ya pada saat nenen gitu ya itu harus disingkirkan akhirnya gitu terus kemudian itu nanti tumbuh lagi nggak dok giginya biasanya akan ada tumbuh lagi gitu Ya. jadi itu Ah, giginya. ya. Iya, 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 dok. Itu suka banyak yang nanya soalnya, dok, masalah itu. Nah, dok, Iya. kemudian kalau tadi kita sempat ngomong neonatal tip, bayi baru lahir. Dia belum tumbuh giginya, kan tumbuh baru selama belum ada gigi itu. Ya. Gimana, dok? Oke, jadi kalau misalnya usia-usia sebelum tumbuh gigi, sebetulnya yang harus kita jaga itu bukan cuma giginya aja ya dok, jadi Hmm, rongga mulut. Nah di dalam rongga ya, mulut tuh ada gusi, ada gingiva, terus kemudian ada gigi gerigi dan ada lidah. Nah itu kebersihannya harus dijaga. Kalau misalnya ya. nggak dijaga, itu bisa terjadi infeksi ya. Kalau misalnya Hmm, lidahnya kenapa harus dibersihkan nih bayi-bayi ya kalau misalnya habis hmm, menyusui gitu ya. ya. Nah itu sebetulnya sisa-sisa ASI itu harus dibersihkan. Apalagi kalau Hmm, misalnya menempel pada lidah. Kalau sudah menempel ya, sama lidah terlalu banyak itu akhirnya jadi jamur ya dok ya. ya, Nah betul, itu dok, betul. kan terus jadinya perih, anaknya juga jadi mengeluh, Rewel terus ya, dok. ya Hmm, rewel. Jadi harus dibersihkan gitu. Jadi sebisa mungkin, terus bersihkannya gimana dok? Bersihkannya misalnya pakai hmm, kasa, air hangat, terus hmm. dibersihkan linya, dipijit gusinya gitu. Jadi bersih selalu di daerah tersebut gitu. Ada ininya nggak, dok? Frekuensinya minimal harus berapa kali, dok, bersihin pakai kasa itu, dok? Untuk biasanya sih sebenarnya kalau bayi kan memang seringnya dia nenen lagi Iya, gitu ya dok. dok ya. Kalau misalnya memang terlalu lama minum susunya dan pas banyak itu sering-sering dibersihin gitu. Jadi mungkin ya 2 atau 3 kali gitu. Oke, ya jadi itu ya moms and dad yang baru Ya, punya bayi walaupun belum ada giginya, seperti kata dokter Eva harus selalu dibersihkan karena masalah itu gigi nggak cuma gigi ya dok, tapi rongga ya, mulut, gusi. rongga Jangan mulut lupa pakai kasa sama air hangat ya. betul, Nah, betul sekali dok. kemudian dok, begitu tumbuh gigi dok, PR-nya apa dok? Apa yang mesti dilakuin supaya Oh, menjaga kesehatan giginya? Oke, kalau misalnya sudah tumbuh gigi, ini lebih harus aware lagi ya. Jadi untuk moms and dad ini nggak boleh tunggu, wah cuma satu ini giginya terus kemudian Ya, cuek aja ya. Padahal satu itu maka harus segera dijaga gitu kan. ya. Nah, terus gimana dok harus gosok gigi pakai Hmm. odol ya? Jangan dulu gitu loh. Yang penting harus bersih gitu. Jadi sebetulnya konsepnya pertama
gimana, kenapa sih harus? Nah, itu jadi ada kelainan gigi seperti bolong atau disebut karies Ya, gigi. Nah, itu ya. ada beberapa faktor yang membuat terjadinya karies gigi. Jadi faktornya apa aja sih? Nah, faktornya itu dari sisa-sisa makanan yang masuk tuh, karbohidrat bukan cuma nasi, jadi setiap Ya, atau enggak jadi setiap makanan yang masuk sisa-sisanya ya itu yang menyebabkan sisa makanan, jadi membuat kalau ada bakteri dia akan berinteraksi, akhirnya membuat suasana di rongga mulut itu jadi asam. Ketika ya. asam itu akan merangsang proses demineralisasi gigi. Jadi mineral di giginya itu jadi berkurang sehingga Ya, kikis deh tuh lama-lama jadi ya. karies gitu. Jadi kenapa harus dibersihkan sisa makanan atau sisa susu di gigi itu? Jadi harus dibersihin supaya nanti ada pembersihan itu membuat tidak ada interaksi karies tadi, faktor-faktor yang akhirnya kalin sehingga bentuk karies gitu. Jadi kita putus Ya. tuh rantai si bakteri ketemu sehingga dia akhirnya jadi bolong gitu sih. Itu apa Ya. namanya, kenapa harus dibersihkan. Jadi ketika kita potong rantainya, kita bersihkan, insya Allah giginya jadi bagus, nggak akan terbentuk karies gitu atau bolong. Tuh, Gitu. Mams. Jadi penting kan Uh, karena masih banyak yang belum aware, Dok. Mungkin karena iya, nggak tahu ya, Dok. Ah, masih satu toh, Dok, biarin aja lah, Dok, kelihatannya baik-baik aja kok gitu iya kan, masih benar. ada yang suka gitu karena belum tahu. Nah, mudah-mudahan setelah ikut live kita malam hari ini jadi pada Amin, tahu ya. Nah, amin, benar, Dok, benar, ini benar. pertanyaan beratus-ratus beribu-ribu, Mams, Dok. Kalau gigi susu tadi sudah tumbuh, katanya harus pakai pasta gigi yang berfluoride. Iya. Amankah, Dok, bila tertelan dan seberapa banyak, Dok, odol atau pasta giginya? Silakan, Oke. Dok. Ya, kalau misalnya sudah ada giginya, ya kita harus hati-hati juga nih, Moms and Dad. Jadi harus dibersihkan tadi. Kalau misalnya baru satu kan masih bayi, belum bisa berkumur kan. Jadi kita tetap pakai kasa air hangat. Terus kemudian kalau udah banyak giginya, kita cek dulu nih anak, udah bisa kumur atau belum dengan baik gitu loh. Terus kalau misalnya sudah bisa berkumur dengan baik, kita bisa gunakan pasta dan berdasarkan IAD International Association Pediatric ya yang terbaru nih 2020 bahwa fluoride yang bisa diberikan pada under 3 years old ya, jadi di bawah 3 tahun tuh hanya Ya, smear layer, jadi cuma sedikit aja selapis gitu kalau di bawah 3 smear tahun. gitu aja ya, Dok ya. Smear aja. Tapi kalau Oke. misalnya sudah di atas 3 tahun sampai 6 tahun itu bisa biji kacang polong gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak sepanjang itu ya, Mam. Saya biasanya kan. Terus anak-anak kan sukanya cuma ngegigit terus ngerasain ditelan. Nah, itu yang bahaya. Jadi enaknya berkumur dengan baik ya, motoriknya udah bagus ya. Dia bisa menggunakan pasta. Nah, kalau misalnya dia nggak menggunakan pasta, apa yang penting adalah sebetulnya the way sampai bersihnya, ya, sampai bersihnya. Terus kemudian yang perlu diingat lagi, anak di bawah 6 tahun, kadang-kadang 8-9 tahun kalau sikat gigi, namanya sikat gigi, udah Bu, udah mah, udah, aku udah sikat gigi, Iya, padahal iya, asal, bener kan Dok? Nah, iya, iya, itu bener, Dok. perlu ada turun ibu bapaknya nih, moms and dad-nya untuk ngecek ya. Jadi ketika dia sudah sikat gigi, coba mamah lihat, coba ibu lihat, ibunya harus lihat. Terus ceknya gimana Dok? Coba ibu pakai ada jari, terus kemudian diginin sedikit aja Bu. Kalau masih ada sisa-sisa itu plak ya, kayak misalnya gitu loh Dok. Nah Ya, itu berarti ya. masih kotor. Kita ulang, Oke. kita yang pun nggak gitu loh. Iya, Jadi betul, Dok. biasanya yang sisi belakang nih Dok, yang paling mereka Gak dapet susah. ya. Mereka dapat. Ya berdasarkan pengalaman saya ya Dok ya, anak saya sampai umur 12 tahun saya cek terus tuh. Saya cek, coba mama lihat. Nah sekarang daripada dilihat terus, dia akhirnya jadi bersih. Dan biasakan 2 menit
Ya, jangan cepet-cepet Oke, bilang 2 menit batasnya untuk sikat gigi gitu. oke. Dok, Gitu. mumpung ngomongin tadi dok, cara sikat gigi supaya sampai bersih. Sebenarnya Mm-mm. gimana sih dok? Siapa tahu ada moms and dads yang pengen tahu juga sebenarnya gimana step-step sikat gigi yang bener dok. Oke, untuk step-stepnya sebetulnya banyak nih dok ya, dari sumber manapun Hmm. ya banyak sebetulnya. Terus yang paling gampang buat anak-anak itu ketika dia pertama dia tutup ya, terus dia Hmm. memutar ya, Hmm. mutar, gerakan mutar, terus belakang juga mutar, terus kemudian buka. Nah, buka Hmm. ini terus daerah yang buat kunyah disikat-sikat, sama jangan lupa yang bagian belakang ya dok, maaf ya dok, yang Oke, ini sama yang yang depan. dalam sini ya. Oke. Iya itu kadang-kadang suka lupa gitu. Jadi pertama tutup, nyengir, terus kemudian Hmm. baru buka gitu. Nah itu 2 menit. Oke. Belakang ini yang harus dicek sering-sering nih dok, karena kadang memang apa namanya anak tuh suka asal sehingga dia Hmm. jadi nggak sampai daerah sana gitu. Iya, 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 bener dok. Jadi moms and dad harus ngecek. Ini anaknya Mm-mm. dokter Eva dicek kan dokter dokter gigi mamahnya. Jadi kalau Tapi saya salah kelihatan. karena gini, jadi gini, sampai kapan dok ngeceknya sebetulnya gini, Hmm. gigi sulung itu atau gigi susu itu bawahnya Hmm. persis gigi ada di bawahnya itu adalah gigi tetap, Oke. benih gigi tetap. Ketika gigi susu itu kenapa-napa, itu akan berpengaruh kepada gigi tetapnya. That's Hmm. why gigi susu tuh harus Ya, dijaga. Nah, ya. biasanya moms and dads sih selalu bilang, yang penting masih gigi susu ini gitu. Nanti Iya juga tumbuh benar. lagi gitu. Tapi aduh udah sering banget itu dong, nggak tahu nih bagaimana Iya, cara mengedukasinya ya. iya benar-benar, Padahal benar-benar. Padahal itu kalau misalnya kenapa-napa itu nanti berpengaruh ke benih gigi tetapnya. Contohnya apa pengaruhnya? Misalnya dia rusak ya untuk gigi susu, kalau misalnya tidak dibersihkan itu kemudian infeksinya akan terus ke bawah. Nah, Ya, terus akhirnya gigi tetapnya bisa kelainan struktur. Strukturnya jadi nggak bagus nanti tumbuhnya gitu. That's why dia harus dirawat walaupun itu masih gigi susu gitu. iya, iya. Oke, ini poin yang penting banget dokter. Jadi benar, moms and dad harus tahu tadi, walaupun baru satu itu harus dirawat. Walaupun baru gigi susu itu juga harus dirawat karena itu akan mempengaruhi gigi bawahnya. Mereka nyambung, mereka temenan. Iya Jadi harus benar. dirawat dari atasnya. Benar, Ya dok benar ya. dok. Iya benar, harus dirawat atasnya. Ntar bawahnya Oke dok, kenapa-napa ini ada kasihan. ya ada pertanyaan lagi dok. Ini juga mewakili mungkin dari tadi aku scroll baca ada juga yang bertanya begini. Dok, kalau gigi susu sampai usia 18 bulan belum tumbuh, apa yang harus kita lakukan, Dok? Silakan, Dok. Oke, berarti 1,5 tahun ya yang tadi saya Ya. sampaikan. Kalau misalnya kita coba cek ya, sebaiknya moms and dad untuk datang ke dokter gigi. Sebetulnya untuk merangsang pertumbuhan gigi itu kan kalau Mhm. misalnya usia sudah 6 bulan sudah bisa makan ya dok ya. Ya, Tapi kalau betul. nah itu tekstur makannya itu jadi rahang rahang bayi itu harus dirangsang juga untuk proses pertumbuhan Hmm. si gigi susunya. Kalau Ya. dia masih makan yang lunak-lunak, kadang erupsinya juga jadi terlambat gitu loh. Hmm. Nah, jadi Setuju, Dok. susunan untuk struktur makanannya kan dari yang lembek terus kasar, jangan lembek terus sampai Hmm. tinggi telan ya dok ya, sampai bubur gitu. Padahal kan ada kasarnya. Nah itu merangsang proses erupsinya Hmm. atau tumbuhnya si gigi susu. Terus gimana dok caranya? Dok, Imam Sendet bisa konsultasi ke dokter gigi anak, nanti kita dicek. Nanti ada bulgingnya apa kita lihat Hmm. nanti di situ. Ya. Kalau misalnya secara klinis tidak kelihatan, kita biasanya foto ronsen apakah ada benihnya atau enggak gitu. Tapi untuk usia dini biasanya kita observasi dulu. Kalau misalnya ternyata Oh, memang ada nih, coba dirangsang gitu. Jadi harus ke dokter sebetulnya dok gitu. oke. Kalau Ya, supaya ada. Mams. Jadi itu sebenarnya memang batasnya 18 bulan ya, Dok. Yang maksudnya yang membuat kita mulai, oh, kok belum tumbuh ya, gitu loh. Itu batasnya 18 bulan. Sebetulnya 6 sampai 9 bulan tuh udah keluar tuh dok.
Paling telat tuh Oh, 9 10 bulan tuh paling oke. telat udah ada keluar seri tadi. Mau bawah, Hmm. mau atas itu kadang juga ada yang barengan ya. Nah, tapi kalau misalnya udah lewat dari 1 tahun, 1,5 tahun, Hmm. baiknya better ke dokter gigi untuk dicek gitu dok. Oke, ya dok, karena juga suka jadi perdebatan, dok kok anaknya si A sudah keluar giginya, padahal dia Nah, lebih muda dari anakku, gitu kan dok, kita suka jadi insecure, ya kan, karena kok dia udah kok aku belum, gitu, jadi suka panik, bener dok. heeh. Ya itu Oke, beda-beda dok terus, memang tadi dari iya, kebiasaannya. Terus kemudian kalau misalnya memang ternyata nggak ada benihnya, itu ada juga kelainan genetik ya berarti oke, jadi agenesis namanya. Tapi sebelum nyampe diagnosis ke sana ya kita harus melewati beberapa cek gitu. oke. Dok, selain tadi dok dengan tekstur makanan yang kita harapkan itu akan merangsang untuk erupsi gigi, apakah ada mungkin vitamin atau apa dok yang bisa untuk merangsang pertumbuhan gigi? Perlu nggak dok? Sebetulnya titer yang bayi-bayi yang titing ya apa yang karet Mm-mm, itu mm-mm, digigit-gigit jadi mm-mm. dia ada rangsangan bergerak itu rahangnya sehingga terbuka gitu istilahnya kalau bahasa Oke, awamnya jadi buka gitu karena dirangsang oke, itu gitu loh. Nah, oke. terus kalau misalnya pertumbuhan perkembangan gigi susu sebetulnya itu dimulai pertama itu dari 4 minggu ya pertumbuhan rahang tuh 4 minggu intrauterin. Jadi pada saat ibu hamil. Kalau misalnya mau kualitas giginya bagus untuk gigi susu itu ibunya pada saat kehamilan nutrisinya harus dijaga gitu Ya. gitu dong. Jadi kalau terus kemudian kalau misalnya gigi tetapnya itu tergantung setelah anak lahir gitu loh. Oke, Jadi memang pertumbuhan perkembangan gigi itu bukan pas lahir terus dia baru tumbuh terus kasih vitamin nanti gigi susunya bagus. Sebetulnya dari awal kandungan tuh harus dijaga gitu. Kalau misalnya tiba-tiba nutrisinya terganggu si ibu hamil misalnya mual muntahnya mm, hebat terus nggak bisa ya. masuk makanan itu biasanya giginya juga jadi terganggu gigi susu anaknya karena pertumbuhan perkembangan gigi susu itu dimulai dari 4 minggu kehamilan si ibu Oke, gitu. Nah terus ya, ya, kemudian ya, ya. itu rahang kalau anak kalau giginya dari 6 minggu sudah dimulai pertumbuhan perkembangannya gitu dok. Oke. Iya dok. Oke, terima kasih dokter. Kemudian dok, ini juga tadi banyak yang tanya tentang ini dok. Udah ini Ibu Pratiwi Rahayu juga tanya di Q&A, Primaku juga banyak. Dok, kalau udah terlanjur karies, sebutannya mungkin gigis atau geripis. Tadi kan dokter udah sempat sebutin itu kan karena Iya. proses tadi ya dok, sisa makanan demineralisasi itu. Nah, kalau udah terlanjur kayak gitu dok, mesti digimanain dok? Itu pertanyaannya dok. Iya, kalau sudah terlanjur ya itu tadi kita stop itunya supaya tidak mengganggu benih gigi tetapnya. Jadi walaupun gigi susu itu harus dijaga. Kalau udah dijaga ternyata kelewatan ngejagainnya ternyata udah berlubang kita harus lakukan perawatan. Jadi Ibu Hmm. Pratiwi tadi itu harus ke dokter gigi anaknya dicek. Nanti kalau misalnya ternyata lubangnya sudah sampai mana nih bisa dilakukan penambalan atau perawatan misalnya sudah kena ke saluran akarnya berarti perawatan saluran akar gitu. Kalau Oke. misalnya udah infeksinya jauh daripada mengganggu benih gigi tetap ya berarti harus dilakukan pencabutan gitu. Jadi harus datang ke dokter gigi kalau sudah terjadi karies dan biasakan sebelum sakit ya dok. Biasanya kalau udah sakit Iya, anaknya udah nggak mau. sakit, udah trauma dulu, udah Iya, udah kesakitan. ngebayangin macam-macam. Jadi sebelum sakit, baiknya cek ke dokter gigi 4 bulan atau 6 bulan sekali gitu. Ada karies ataupun nggak ada karies gitu dok. Oke, nah dok sekalian tadi ngomongin kita datang ke dokter gigi. Sebaiknya kapan sih dok? Pertama kali anak atau bayi itu visit menemui dokter gigi anak dok. Idealnya kapan dok? Oke, kalau untuk ke dokter gigi ataupun dokter gigi anak, sebaiknya pada saat mulai tumbuh gigi pertama tuh. Jadi kita Oke, konsultasi gimana pertumbuhan perkembangan gigi ya. anaknya, terus kemudian kebersihannya, bagaimana cara ngebersihinnya. Jadi sudah terbiasa. Terus gimana dok? Kalau nangis kan kalau cuman dilihat aja, kalau di bawah
3 tahun itu pasti dia belum bisa komunikasi dengan baik dan dia Ya, masih nangis gitu kan ya dok iya. ya. Nah kalau itu ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi nanti kalau sudah kalau sudah 3 tahun apa namanya itu biasanya dokter gigi ajak komunikasi ya ke anaknya sehingga anak mau menerima perawatan. Dan biasakan kalau misalnya baru 1 atau 2, baru 3 atau 4 gigi ya ikut aja gitu loh. Kalau nggak ikut ibunya pada saat periksa gigi sekalian. Jadi anak sudah terbiasa, jadi nggak takut gitu loh dok. Gitu. Jadi Iya, udah iya, ngeliat iya, benar. jadi Iya baiknya dok, sedini betul itu. mungkin dok. Jadi jangan sampai istilahnya kecolongan. Saya tuh sedih banget sebetulnya ya ngelihat yang tadi Mom's Dad tuh kalau ngelihat giginya udah geripis tuh kita sebutnya early childhood caries. Di mana Oke. kelainan gigi terjadi bolong ataupun hilang ataupun ada tambalan pada anak usia 0 sampai 71 bulan. Jadi pada usia 0 sampai Oke. itu udah kita sebutnya early childhood caries. Nah, itu Oke. sebetulnya macam-macam masalahnya. Yang paling penting adalah sebetulnya pembersihannya, ya pembersihannya Ya. saya bilang. Pokoknya yang namanya udah mau tidur itu udah nggak boleh ada lagi sesuatu yang masuk. Karena kadang-kadang ada Ya, dot ya betul. dok. Ya, itu pertanyaan yang berikutnya sebenarnya Iya, dok. berikutnya. Dokter udah ngomong sendiri Pasti ya. masalah dot. Gimana Pasti dok? ya. Dok, Karena dot ini nyambung dok. memang. Kalau Benar. udah dot isinya susu, air Ya, manis atau jus ya. Nah ini ya. pada saat dia ngedot itu tuh aliran pada saat tidur itu aliran saliva lagi nggak ada tuh dok. Jadi self Ya. cleansing gigi-giginya tuh nggak ada. Ya. Terus kemudian lidah itu menutup gigi bawah sehingga si susu itu tergenang sama si jus ataupun teh manis. Ya. Akhirnya Ya. gigi atas itu kerendam sama cairan tersebut. Nah, proses karies yang tadi saya sebutkan di depan, terjadilah proses itu. Nggak ada self cleansing sama sekali, nggak ada saliva tuh pada saat tidur kan. Terus kemudian ada si manis, ada bakteri nempel, terus dalam waktu yang lama ngedotnya, udah Sampai kejadian. ketiduran ya dok? Sampai ketiduran. Nah, tandanya yaitu tadi geripis yang depan. Kenapa yang bawah enggak dok? Ya itu tadi ketutup sama lidah. Dia ketutup ya. Jadi dia ini. Nah ada lagi yang early childhood caries yang levelnya lebih tinggi. Nah itu semua dok. Hampir semuanya udah nggak main-main lagi tuh. Udah ngedot, ngemut. Nah udah jadi. Betul dok, saya pernah punya dok pasiennya semuanya karies dok karena anaknya nggak bisa makan tekstur yang padat, akhirnya kalau dikasih nasi diemut karena lama akhirnya disusuin terus dok. Jadi dia hanya susu aja terus, akhirnya semuanya karies dok. Betul. Kasian sekali anaknya. Iya betul. Biasanya ada demamnya juga ya itu dok, bikin demam, iya, betul dok. demam terus ini. Tapi kalau misalnya kalau apalagi namanya saya juga sering dapat konsulan dari dokter anak tuh kalau udah karies semua terus dia sering demam akhirnya giginya diobatin alhamdulillah bisa makan dan sembuh ya dok. Lagi iya. Betul dok. Nah itu maksudnya tayo jangan sampai karies didiamkan atau bolong. Iya bener makanya hati-hati. PR banget memang. Ini edukasi yang sangat penting sih dok, karena mungkin sebenarnya kita bukannya nggak mau, tapi mungkin kita belum tahu dok tentang informasi seperti ini. Jadi mudah-mudahan sudah tahu. Amin. Ya. Ya mudah-mudahan jadi lebih tahu sekarang. Oke dok, saya beralih ke pertanyaan ini, pertanyaan dari Q&A box dari IG Story ya dok, dari Ibu Mila. @mila_hm dok, mohon tips agar anak mau gosok gigi usia 14 bulan. Ini semua juga tanya dok gimana caranya bayi 18 bulan gosok gigi, 14 bulan semua pokoknya dok gimana caranya, susah bujukinnya. Silakan dok. Itu 1 tahun ya Bu, 1 tahun kan berarti 12 bulan. 14 bulan iya. 14 bulan, 1 tahun 2 bulan, iya. 18 bulan gini. Memang jadi PR ya. Ini kalau misalnya saya nggak pengalaman, saya juga nggak mungkin cerita. Maksudnya dalam artian memang pertama-tama kalau umur seumur itu harus dibiasain Bu dari awal. Kayak misalnya gini deh.
kan kita ada kalau bayi itu ada refleks yang buat gini ya, apa ngisep jempolnya. Ada kan Ya, ya, Dok? Ah, itu iya, tuh ada dok. tiga-tiganya saya selalu giniin nih. Akhirnya jadi dia Hmm, nggak ngisep. Itu tuh karena juga kalau jadi keterusan akhirnya bahaya, jadi tamsaking akhirnya jadi rahangnya maju ke depan. Itu kan yang ya, bahaya. Nah, ya, untuk sikat gigi pun demikian. Jadi harus memang dibiasakan, Bu, tadi yang ya. dari gusinya ini tuh jangan sampai ada di putih ya, akhirnya jadi Hmm, jamur gitu, jadi sakit nanti dia nelen segala macamnya. Terus ya. kemudian kalau udah ada gigi satu juga harus disikat. Langsung digendong, dibuka, kita bersihin gitu loh. Nah, karena kebiasaan, biasanya lama-lama anak juga nggak apa-apa gitu loh. Ya, Iya, jadi memang harus kitanya terus jadi iya. nggak mau gini-gini, cobain pelan-pelan, pelan-pelan dibujuk dan kemudian Dok, ini sebetulnya gini dok, ini tuh sebetulnya pintu apapun yang masuk kan dari mulut ya. Jadi Moms and Dad harus dijaga nih keseluruhan hmm, kesehatan ini. ya, Karena menurut betul. saya kalau saya bilang sama pasien ini adalah investasi. Ya. Ketika dia rusak, ketika dia kenapa-napa itu, waduh, susah banget. Pertama Ya, ngebujuk ke betul. dokter giginya susah, ya Ya, kan? betul. Itu itu PR banget ya dok ya. Terus nangis terus dia udah mikir macam itu satu. Terus yang kedua adalah biayanya. Karena kenapa Ya, biayanya mahal? Karena semua masih dalam dari luar ya. Semuanya tuh hmm, dari luar banyak kan. Jadi nggak mau gitu loh. Nah, makanya saya bilang ini investasi harus dijaga dari awal dan ibunya mau. Kalau misalnya kadang saya misalnya dok ya, sayanya males gitu ya, saya cuekin aja. Itu emang jadi cuek anaknya gitu loh. Berapa hari nggak sikat gigi nggak saya ingetin gitu loh. Terus gitu, iya nih dok udah disuruh tapi nggak mau. Sering banget pasien kayak gitu. ya, Nggak bisa bu, bawa langsung ya, ke wastafel, liatin ya, dia sikat gigi. Kitanya, ya, kitanya yang betul. harus bikin. Ntar kalau dia Betul. akhirnya sadar-sadarnya tuh kira-kira kelas SMP kelas 3 atau misalnya dia udah malu lah, ada rasa malunya. Ya, Apalagi sekarang lagi COVID gini banyak udah nggak pernah ketemu orang jadi males-malesan kan tuh sikat gigi. Wah, itu ibunya yang harus ibunya yang harus berkorban, iya, berusaha iya, gitu. iya, Iya, harus iya. gitu. Jadi hanya masalah habit sebenarnya ya Iya, dok, masalah betul. kebiasaan gitu. Pada Betul. saat anak udah dihadapkan pada situasi mau nggak mau kamu harus mau gitu. Jadi Hmm, dia akan terbiasa setiap setiap hari untuk melakukan itu dan lama-lama iya, itu udah otomatis aja dia banget. lakuin ya dok. Banget itu apa anak-anak saya tuh jadi ada yang kalau apa namanya mau tidur dia nggak mau kalau nggak sikat gigi gitu loh, ada yang gitu. Jadi Karena udah mama habit berarti kan ya belum dok. sikat gigi. Iya, coba deh dari pokoknya resepnya harus Ya, benar-benar jadi ya. jadi role model. Terus yang kedua dari baik keluar kan istilahnya Tuhan udah memberikan kita yang baik nih, kita Hmm, harus jaga, harus pelihara. ya. Terus dari pertama tadi yang saya bilang kesehatan rongga mulut ini pintu pertama nih, semuanya kesehatan semuanya ya dok ya, kesehatan badan Ya, seluruh tubuh semua. betul. Nah jadi harus dijaga gusinya, rongga mulutnya, lidahnya, giginya, wah semuanya deh di dalam mulut. Nah gimana jaganya? Ketika bayi dibersihin gusinya kalau habis makan, terus kemudian tumbuh gigi dibersihin juga gitu gitu deh dok. Oke, ya jadi ya Mam, jadilah role model dulu karena anak itu akan meniru, dia imitator ya, peniru yang Nah, ulung. Kalau kita mau nyuruh-nyuruh dia kayak apa, kita lakuin, nggak akan betul. jadi itu tiket ya. Oke Bener dok, banget ya. ini dok, ada pertanyaan berikutnya dok, dari akun Mainaning. Dok, anakku umur 11 bulan, gigi atasnya tumbuh 2, tapi ada jarak di antaranya. Kenapa ya dok? Aman nggak dok?
Silakan dok. Oke, terima kasih dok. Ya Bu Naning, kalau misalnya gigi susu itu ya sebetulnya memang bagusnya itu adalah ada berjarak gitu loh. Jadi bukan rapet-rapet. Kalau Hmm. misalnya, karena gini, kalau gigi susu itu kan tadi saya Ya. bilang di bawahnya itu benih gigi tetap ya. Nah Ya. benih gigi tetap itu 2 kali dari gigi susu Oke. ukurannya. Jadi kalau Hmm. dia rapet-rapet itu malah nanti pertumbuhan benih gigi tetapnya khawatirnya jadi malah Hmm. berantakan. Jadi terus Oke. gimana dok ya nggak apa-apa malah kalau misalnya dia diastema ya kita bilangnya itu Hmm. ada diastemnya, ada jaraknya itu nggak apa-apa kita observasi aja, nggak perlu ada yang dikhawatirkan Hmm. gitu. Malah nanti Hmm. kalau udah tumbuh semua dia rapet-rapet itu malah itu yang biasanya kita bilang nih biasa nggak suka makan yang keras-keras ya gitu. Jadi Hmm. tadi yang saya bilang di awal dok, jadi harus Ya. dirangsang. Kalau dia makan keras-keras Ya. biasanya rahangnya berkembang. Ya. Sehingga kalau bagusnya adalah gigi susu tuh memang jarang-jarang ada diastemanya. Karena dia Oke. mempersiapkan tempat untuk si benih gigi tetap yang Ya. besarnya 2 kali gigi susu. Gitu. Oke, nah penting nih, karena suka lu banyak dong yang tanya begini, takut ini ada celahnya nanti gimana. Ternyata itu ya, Mams, nanti bawahnya tuh ukurannya 2 kali lipat, Iya, jadi nanti malah keluarnya jadi bagus, jadi pas, ya. iya. Hanya ada lagi sih sebetulnya yang kelainan kita Apa tuh, observasi Dok? dulu. Ada kelainan memang ada celah karena ada di sini frenulumnya nempel, tapi itu biasanya Hmm, kelihatannya pada saat dia udah usia 5 tahun, udah 6 tahun ataupun udah oke. benih gigi tetap. Nah itu kita observasi aja. Tapi biasanya kalau jarang, terus kita lihat ada Ya. namanya nih ada di bagian dalam lidah ini tuh kan ada Hmm, daging iya, itu kalau terlalu iya. lengket, nah itu biasanya ada jarak gitu. Tapi itu sih nanti gitu. Kalau sekarang sih kalau jarang kita observasi aja gitu. Oke, iya, Dok. Eh, ini, Dok, ini pertanyaannya kan banyak yang double-double, jadi saya jadiin satu ya, Iya, iya, ya. iya. Ada Oke, beberapa yang dok. ini. Kemudian ini dok, apa penyebab dari akun Ibu Dina Fitri? Dok, apa penyebab gigi anak 1 tahun menguning padahal rutin sikat? Oke, ya ini salah satunya adalah jadi tadi selain 4 faktor tersebut ya sebetulnya faktor gigi yang tadi saya bilang tentang terbentuknya karies itu kan tadi ada bakteri, ada gigi-giginya, terus kemudian akhirnya jadi ada plak ya atau karbohidrat. Hmm, Nah, terus kemudian giginya sendiri itu harus kuat. Kalau misalnya giginya ada kelainan struktur, nah itu lebih mhm, rentan untuk terjadi karies. Nah, hubungannya dengan pertanyaan ya, tadi adalah kenapa kuning? Terus kenapa tiba-tiba tumbuh kok udah langsung coklat? Ada yang demikian tuh dok. hmm, Nah itu oke, berarti ada struktur ya kelainan oke, strukturnya memang terjadi kekurangan nutrisi pada ibunya, misalnya ibunya sering muntah, terus akhirnya nutrisinya kurang. Nah itu akhirnya menyebabkan pembentukan mineralisasi si gigi yang lagi membentuk itu mhm, pada 4 sampai 6 minggu di dalam perut ya itu terganggu sehingga struktur giginya jadi rusak. Nah, terus gimana dok? Nah, struktur oke, gigi yang rusak itu biasanya warnanya menguning atau mencoklat tadi. Kita harus cek ke dokter hmm, gigi ya ibu dan ya, Dina ya tadi ya. Nah, ya, kita harus cek ke dokter gigi karena kalau memang strukturnya kurang baik itu lebih rentan terjadi karies gitu. Kadang kalau oke, misalnya memang giginya udah istilahnya bukan keropos ya ini strukturnya udah nggak bagus tuh kayak mhm, pecah-pecah di depan nah ya, itu harus ya, kita hubungi supaya dia kerusakannya nggak tambah jauh gitu jadi oke, kemungkinan itu kuning ataupun coklatnya walaupun sudah dibersihkan tetap ada pas saat lahir ya tumbuh aja udah coklat gitu ya dok ya itu hmm, karena kelainan struktur kemungkinan ini harus dicek ke dokter gigi gitu dok. oke, ya, oke dok, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi dokter, kalau ini dari forum aplikasi Primaku, bukan dari
biar tidak terjadi gingsul. Silahkan dok, dari Ibu Fatia Indra. Oke, makasih Ibu Fatia. Itu umur 1 tahun, Dok, baru Ya, keluarnya. 1 tahun. Itu berarti 1 tahun. Kenapa posisinya jadinya ya? Hmm, Posisinya kurang baik. Kita harus lihat dulu. Jadi Ibu kalau mau kita cek ke dokter gigi untuk diperiksa itu apa kenapa. Tapi biasanya itu kita observasi dulu aja. Coba kita hmm, cek apakah ada kelainan bukan kebiasaan dari si anak sehingga dia mempengaruhi si tumbuh gigi. Jadi misalnya si anaknya oke. suka masukin pensil atau apa, tapi umurnya Hmm, 1 tahun tadi ya, baru 1 tahun, atau dia suka gigit-gigit apa sehingga pada saat tumbuh ya proses dia baru tumbuh itu akhirnya merubah posisi gigi tersebut. Nah itu yang bisa yang oke. harus kita gali gitu dong. Oke, oke, baik dokter. Semoga menjawab ya Ibu Fatia Ya, Indra. jadi Dok, diobservasi dan coba ke dokter ya, gigi. Gitu. observasi dulu, kemudian ke dokter gigi anak ya dok, atau dokter gigi dulu ya, kalau emang belum ada dokter gigi anaknya ya. Iya, bisa dong. Oke, dokter, saya beralih ke pertanyaan yang lagi live sekarang sih dok. Dari akun Ibu Rinda Fadia. Dok, anak saya umur 5,5 tahun. Gigi susu seri yang bawah sudah goyang. Kapan baiknya dicabut dok? Goyangnya baru Oke, 1 minggu gitu dok. oke. Jangan gigi itu jadi kalau umur ya dari Hmm. bawah gigi seri dan terus kemudian kalau misalnya dia goyang itu sebaiknya Mhm. memang kita dia copot alami ya. Oh, Jadi oke. giginya dibiarkan aja copot alami ya. Jadi ketika dia copot terus kemudian keluar gigi. Tapi ada kasus di mana si giginya udah goyang tapi apa belum goyang, goyangnya belum terlalu, misalnya udah 2 minggu tapi si gigi yang tetap udah keluar. Nah, Oke, itu kita iya bilang, dok. gigi tetapnya udah keluar, udah nyusul gitu ya, udah kesundul. Nah, itu harus segera ke dokter gigi, ya Ibu tadi. Hmm. Nah, terus Ya. kemudian segera disingkirkan gigi susunya, karena supaya gigi permanennya bisa menempati tempatnya, gitu. Jadi sekarang gimana dok, Oke. kalau misalnya tidak mengganggu anaknya, tidak mengganggu makannya, makannya jadi Mhm. berkurang, terus jadi Mhm. dia nggak suka makan, itu better ke dokter gigi kita langsung cabut. Tapi kalau Oke. misalnya dia tidak mengganggu, biarkan saja dia copot sendiri gitu. Jadi alami Oke. gitu dok. Iya, 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 iya. Oke, oke, Dok. Terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan lagi. Ini menarik juga, Dok. Dari akun Ibu Amalia FK. Dok, gigi Oke. susu agak miring. Gigi susunya agak miring. Apakah nanti gigi permanennya akan miring juga, Dok? Oke. Nah, ini harus dicek juga tadi digali ya, apakah yang Hmm. menyebabkan gigi tersebut miring. Apa dari awal dia tumbuh jadi miring ya, kita cek dulu gigi susunya. Hmm. Karena belum tentu gini, kalau misalnya dia posisi ya, kalau masalah Ya. posisi itu belum tentu posisi gigi susu yang jelek terus akhirnya jadi jelek juga gitu loh. Tapi harus dilakukan apa namanya istilahnya perangsangan juga. Jadi misalnya dia Ya. harus sering makan yang keras tadi, jangan terlalu makan yang Ya. lembek, itu berpengaruh juga ya. Jadi harus kita lihat dulu nih Ibu Bapak, kalau misal diobservasi terus kita Mhm. lihat, terus kita harus cek ke dokter apakah yang menyebabkan kemiringan dari gigi susunya. Terus ada lagi Oke. juga kalau misalnya gigi susunya tiba-tiba bukan miring ya, misalnya gigitannya kita bilangnya oklusinya nggak bagus, itu Oke. perlu atau dibiarkan aja nunggu gigi tetap? Hah? Jangan. Jadi sebaiknya datang ke dokter gigi, kita cek, kita akan gali apakah yang menyebabkan gigi susu itu miring atau gigitan yang nggak bagus gitu loh. Nanti Hmm. kalau misalnya ternyata harus diobservasi dulu, kita lihat ya, kita Ya. observasi beberapa bulan. Tapi kalau misalnya perlu langsung tindakan, oh ini nggak bisa nih, nanti gigi tetapnya bisa berpengaruh juga. Berarti harus kita Hah? lakukan alat gitu. Nanti kita kasih alat gitu. Jadi harus dicek nih Oh. kelainan gitu. Oke, oke, oke. Jadi memang harus dicek dulu ya, Dok ya, Jadi miringnya memang ya, Dok. harus gini.
istilahnya lebih baik mencegah daripada mengobati ya dok ya, selalu Ya, kan gitu setuju ya. banget tuh. Nah itu Selalu ya. tuh berlaku sekali di gigi. Jadi memang harus kontrol rutin Bapak Ibu ya. Jadi sebelum Iya. dia sakit, terus kemudian sebelum giginya berantakan atau kerusakan lebih lanjut, jadi better kontrol ke dokter gigi 4 atau 6 bulan sekali. Gitu. Oke, jadi tadi kunjungan pertama itu ke dokter gigi sebaiknya paling tidak pada saat muncul gigi pertama dan Ya, dilakukan pengulangan secara rutin kurang lebih tiap 6 bulan ya dok ya? ya 4 atau 6 bulan ya dok ya. 4 Karena atau 6 bulan. kalau pada saat dia lagi pergantian gigi, nah itu kayak tadi saya bilang tiba-tiba giginya udah muncul tapi ini belum lepas, nah itu kan harus segera tuh dilepas. Nah itu biasanya prosesnya nggak 6 bulan, 4 bulan kadang-kadang gitu. Jadi Oke. ya 4-6 bulan sekali. Gitu. Iya, iya. Oke, Dok. Ini selanjutnya permasalahan mama-mama semuanya, Dok. Ini mewakili ya dari Ibu Alamanda. Akun Alamanda_24. Dok, anak saya umur 3 tahun 5 bulan. Rajin gosok gigi. Tapi rajin juga makan permen, Dok. Khawatir giginya karies. Tolong tipsnya, Dok, selain rajin gosok gigi, apa harus ke dokter gigi ya? Tipsnya permennya stop ya dok. Wow, Dok. 3,5 Gimana tahun dok? nih, permennya udah banyak, apalagi Yupi ya dok. Aduh, bukan ngomongin merek ya, jadi dosa nih. Karena permen itu tuh lengket banget karena itu pengalaman saya, anak saya kenal yang namanya Y itu ngebersihinnya susah loh after makan itu kalau nggak benar-benar dok. Nah itu yang bahaya ketika dia nempel ya tadi ya, Mam Sendet udah tahu cerita jalan kariesnya. Kalau nempel terus-terusan di situ, bakteri datang ya udah akhirnya jadi asam sehingga membuat demineralisasi gigi gitu loh. Nah terus 3,5 tahun dia gosok gigi mau pertama untuk gosok giginya harus dicek juga ya. Tadi Ibu Alamanda jangan lupa ngecek giginya karena 3,5 tahun tuh motoriknya masih berkembang ya dok ya, masih belum betul. ini banget, belum bersih banget pasti. Terus untuk masalah permennya ya segala sesuatu yang berlebihan kan nggak bagus ya dok ya. Jadi sebetter ya dikurangi terus kemudian diganti dengan yang sayuran atau apa gitu. Dan fokus intinya adalah ketika dia tidur itu udah nggak ada lagi sisa makanan ya. Jadi harus dicek dia habis makan permen, makan coklat ya boleh lah ya, tapi jangan berlebihan. Tapi kalau misalnya udah mau tidur itu kita harus cek nggak ada lagi tuh sisa permen, sisa coklat, sisa makanan apapun, sisa nasi ya. Itu pas mau tidur siang ataupun pas mau tidur malam udah harus bersih gitu dok ceritanya. Oke, ya makanya Ibu Alamanda. Iya dok, kadang saya suka bilang kalau ada ibu-ibu nyalahin anaknya di depan saya, kamu sih makan terus, kamu sih ini bu yang ngebeliin siapa ya bu? Dia beli pakai duit siapa? Yang ngasih duit siapa? Iya betul. Ibu itu saya kadang suka ini ya. Kesian jadi anak ya, padahal disediain. Tapi kemarin saya lihat ya dok ya, bukan mau ini nih. Jadi ada dokter ada di mana gitu ya, abis berobat dikasihnya permen itu tadi ya. Itu aku yang gini, oh my god. Tapi saya tergigami gitu permen. Itu rewardnya ya dok, mungkin dari rumah kamu harus ke dokter Eva nih hari ini. Nanti abis itu mama kasih permen, baru dia mau dok. Nah itu yang bahaya. Iya, rewardnya harus diganti ya dok. Iya, jangan permen. Buku loh, beliin buku biar baca buku enaknya, ya kan? Benar, atau enggak hobinya apa ditambahin apanya gitu ya, diajak main apa gimana gitu. Jangan permen lagi ya udah bubar deh. Sama aja. Iya benar sama aja. Dok, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, saya mau ingetin buat Moms and Dad semuanya yang join, jangan lupa screenshot IG live kita, kemudian nanti posting di IG story dengan tag official.primaku. Nanti akan ada 3 voucher untuk telekonsultasi di aplikasi Primaku. Ya, oke dok. Pertanyaan Jakarta juga boleh ya dok? Oh boleh, jangan lupa follow ya IPGAI Jakarta. Kemudian di situ tinggal di follow. Ilmunya di sana ya. Benar, penting.
tentang usia Oke dok, tubuhnya, ada di ya sana. betul betul. Makanya harus follow IGI Jakarta supaya kita dapat info update tentang kesehatan gigi anak. Oke? Nah, dok, kita udah hampir mendekati ini, detik-detik mau selesai, udah jam setengah 9, kurang 3 menit. Ini ada pertanyaan, dok, mungkin satu dua pertanyaan terakhir dari akun Ibu Dea Fitri 63. Dok, izin bertanya, apakah penggunaan dot atau empeng pacifier mempengaruhi struktur gigi ke depannya? Ini juga banyak dok yang tanya, dok. Nah, kita dengar dari ahlinya. Silakan, dok. Oke, ya sebetulnya pertumbuhan perkembangan dari rahang itu memang berpengaruh ya untuk yang pacifier atau dot itu. Jadi sebetulnya kita karena anak itu kita batasin, jadi jangan sampai kira-kira di atas 2,5 atau 3 tahun itu udah kalau bisa udah stop gitu, karena Ya, pertumbuhan rahangnya itu bisa kita gali dengan dia makan ya. Awal ya. pertama dia ngedot is okay gitu kan, jadi dia berkembang rahangnya. Tapi setelah 3 tahun itu sebaiknya kita stop itu karena dikhawatirkan dan berdasarkan bahwa kalau dia ngedot di atas 3 tahun dan terus itu susah untuk berhentiin ya, benar kan dok? Ya, Nah, betul kalau dok. udah susah berhentiinnya, yang dikhawatirkan adalah isi dot tadi. Akhirnya jadi karies tadi, ICC tadi, early Ya, childhood karies. Nah, itu jadi banyak faktor sehingga oke. kita biasanya dan berdasarkan penelitian juga bahwa 2,5 sampai 3 tahun itu cukup. Nah, setelah itu Ya, dia langsung dicoba dengan sendok, terus ya, kemudian dengan apa sekarang pakai yang botol itu ya dok ya, yang udah bukan dot lagi ya. Nah, itu oke. bisa supaya dia nggak kebiasaan untuk Ya, dot itu, sehingga kita juga susah untuk melepas kebiasaan itu. ya. Kalau Oh, itu adalah si susu ya, manis atau jus, nah itu akhirnya jadi rusak giginya gitu karena ada ya, proses ya, karies. ya. Ya, sebenarnya itu lagi-lagi hanya masalah habit ya, Dok. Iya, iya banget. Masalah penggunaan empeng itu saya rasa dan dot itu hanya habit gitu. Jadi Iya, kadang betul. saya juga kalau ada anak bayi yang eksklusif gitu pada saat dia mulai NPASI nggak usah kenalin dot lah, langsung aja pakai Nah, itu CPCAP gitu, gitu. Betul, langsung saya belajar setuju aja deh. banget tuh dok. Kalau Iya kan, Dok? pengalaman saya, wih banget benar. Pengalaman saya itu, karena kalau misalnya, dokter nih ngomong aja, enggak kok, kalau saya ngerjain kok gitu kan ya. Pengalaman saya tuh yang pertama itu malah nggak saya kenalin sama sekali medot dok. Jadi Hmm, beneran, terus kemudian pas lagi ganti ya, pas setelah 6 bulan langsung ada ini makanan pengganti, terus kemudian nyusunya pakai sendok, nggak saya kenalin sama ya, dok. setuju, Dok. Betul, Gitu. Terus betul. Aku kemudian juga. dan ternyata kalau misalnya nggak dikenalin, dan dia benar-benar nggak tahu sama sekali, dan dia nggak gini Hmm, juga, nggak ngempeng, nggak pakai hmm, peng-pengan. Itu akhirnya ya, berhasil anak pertama sih dok ya. Nah, anak kedua kerjaan udah makin numpuk kali ya dok ya. Akhirnya pernah saya kasih dokter, saya kasih terus dot gimana, nih. Dok? Nah itu akhirnya saya pokoknya fokus nih 2,5 tahun sampai 3 udah saya lepas, dan itu alhamdulillah itu. Kemudian caranya gimana dok? Ya itu tadi. Terus sama satu lagi, dotnya itu setelah minum susu saya kasih air putih. Jadi Ah, yang iya, dia iya, betul, Dok. dotin itu adalah air putih, itu anak saya kedua tuh. Dia karena dia Sorry ya, tiba-tiba mati kita. Ya ampun. Oke, sebentar ya. Aku tunggu Dokter Eva sebentar. Maaf ya, Mam. Tiba saya di ini belum 60 menit. Biasanya kan kita masih masih ada waktu beberapa menit. Ternyata kok ini tiba-tiba di-cut sama Instagramnya. Kita tunggu Dokter Eva sebentar. Jadi hari ini aja. Jadi kita memelihara kesehatan gigi anak bersama dengan Dokter Eva Fauziah. Ya, beliau adalah dokter gigi anak, konsultan untuk patologi kelainan oral anak. Udah banyak banget yang kita bahas. Kita tunggu dulu. Yang kita bahas adalah tentang penggunaan empek atau dot
atau pacifier, apakah itu akan menyebabkan perubahan struktur gigi gitu. Nah, tadi Dokter Eva udah cerita bahwa sebenarnya sebaiknya penggunaan pacifier, empeng, dot itu di stop ya kurang lebih usia 2,5 sampai 3 tahun, Mams. Karena kalau lebih dari itu akan menyebabkan perubahan struktur gigi. Dokter Eva, Halo, kita di-cut hilang oleh kita. Instagram. Kaget saya. Kapan kita kebanyakan ngomong ya? Infokain ya, Nggak Dok. lihat jam. Oke, belum 60 menit, Dok. Sebenarnya, Dok, Oh nggak tahu gitu. kenapa tiba-tiba. Biasanya oke kok. Ya tadi jadi kita masih ngebahas itu ya, Dok, tentang Iya. empeng. Jadi dia itu kalau pemakaian umur 2,5 tahun sebaiknya di stop ya, Dok, karena perubahan struktur gigi. Betul ya, Dok? Ya betul, kalau nggak hati-hati atau nggak Oke. isinya juga, kalau misalnya tadi yang manis-manis, terus kemudian jus dan segala air teh manis ya, susu gitu kan, Oke. itu bisa bahaya gitu loh ke giginya. Oke. Oke, dokter, kita ke pertanyaan terakhir. Tadi saya sudah sempat baca karena pertanyaannya menarik. Habis itu kita closing, Dok, sebelum kita di-cut lagi sama Vicky. Jadi, Dok, tadi ada yang tanya, aduh saya lupa nama akun IG-nya, tapi menarik. Jadi beliau itu punya anak, Dok, giginya itu sudah tumbuh 2 kali dan sudah copot 2 kali juga, Dok. Terus sekarang umur 4,5 tahun. Nah, apakah itu akan tumbuh lagi untuk yang ketiga, Dok? Gimana, Dok? Jadi dia tumbuh 2 kali, terus kali. Ini jadi sekarang kompong, sekarang belum tumbuh gitu. Ibunya takut tumbuh apa enggak gitu. Oh oke. Ya, sebaiknya better ibu udah cek ke dokter gigi ya, karena kita udah tahu gini, kita harus tahu pedomannya, pedoman tumbuhnya untuk yang gigi tetap itu goyang. Jadi kalau tumbuh gigi tetap, gigi susunya goyang gitu loh. Kecuali gigi yang paling belakang nih, geraham pertama, Ya. gigi apa namanya, gigi tetap pertama itu dia tidak menggantikan siapapun, itu ada di belakang. Terus kemudian yang depan itu biasanya tadi ada yang 5,5, ada yang 6 tahun. Nah ini tadi 4,5 tahun kan. Nah itu kita coba lihat gitu loh. Jadi kita harus cek, kita harus apakah ada benihnya, ada benihnya lagi di sana, atau itu gigi berlebih. Nah itu ada lagi tuh kelainan gigi. Kalau misalnya gigi berlebih, terus gimana, Dok? Ya harus dilihat lagi di ronsen, dicek. Terus kemudian kita tunggu, kalau misalnya benihnya masih ada, kita tinggal observasi aja gitu. Sebaiknya sih harus dicek gitu ya. Tapi kita harus sudah tahu pedomannya. Untuk tumbuh yang depan itu 6-7 tahun sebetulnya, tapi ini kan pas setengah tahun ya, biasanya itu terlalu muda untuk umur tumbuh gigi permanen awal yang depan ya. Yang belakang aja 6 tahun, biasanya 5,5-6 tahun. Ini paling muda tuh 5,5-6 tahun yang depan. Jadi sebaiknya cek kontrol ke dokter gigi, dan biasanya di ronsen foto untuk dilihat gitu, Dok. Oke, terima kasih Dokter Eva. Dok, mungkin ada masih deg-degan. Iya. Ada ini, Dok. Tutup lagi ya. Iya, keburu-buru. Dok, apakah ada ini, Dok, sepatah dua patah kata untuk closing, Dok, untuk pesan untuk para mom semuanya dan dads yang join? Monggo, Dokter. Iya, baik, untuk moms and dad yang join ya, sebaiknya dimulai dari sejak dini untuk memelihara gigi dan rongga mulut ya. Jadi bukan gigi ya, gigi mulut anaknya sejak dini ya. Dari mulai sebetulnya nih misalnya promil ya, mamsnya promil itu dari mulai kehamilan sampai anaknya tumbuh dewasa nanti, karena supaya kita generasi kita itu nanti generasi yang akan datang menjadi generasi yang lebih baik gitu. Dan terus kemudian jangan remehkan gigi susu, yang pasti ya, perkembangan gigi susu. Kalau sudah ada kelainan, cepet-cepet untuk cek ke dokter gigi gitu, karena berpengaruh kepada benih gigi tetapnya. Dan jangan lupa kalau misalnya ada keluhan, misalnya sebetulnya dokter gigi juga bisa solve the problem anak-anak. Cuma kalau misalnya anaknya cranky, tidak kooperatif, itu bisa ke dokter gigi anak gitu. Sekarang udah banyak yang menanganinya. Biasanya itu lebih dalam memanage anaknya lebih baik gitu. Oke, terima kasih Dokter Eva untuk malam hari ini. Saya senang banget bisa dapat banyak ilmu, saya bisa tambah jadi edukasi ke pasien juga.
Iya, Mudah-mudahan betul. bermanfaat ya dok buat para Banget ya. moms and dad semuanya Iya, yang betul. join pada malam Iya, hari ini. betul. Terus Oke, satu lagi sebelum dokter kita, boleh, satu ya lagi boleh dok untuk silakan dok. ya untuk dokter Lia dan dokter anak yang lain kalau pas lagi cek ada ya tadi yang dokter bilang kan tiba-tiba jangan tunggu sampai banyak, baiknya rujuk ke dokter gigi untuk supaya dibersihkan Yes, karena ya udah itu kan juga mengedukasi ya dok kayak gitu. Kita ya saling setuju dok. kerjasama. Pasti saya langsung akan rujuk dok karena itu mempengaruhi dia nggak mau makan, nanti berat Ya, badan nggak naik, nah pusing itu jadi dia. dokter anaknya juga dok. Betul betul itu satu lagi tuh Oke, ya berat nutrisi ya berat badannya jadi nggak naik. Aduh eh, itu yang bahaya iya nih. benar, Betul. pengaruh dok. Kita saling melengkapi kok dok. Banget banget banget. Oh kita nggak selesai selesai nih dok maaf ya. Iya. Oke, Baik terima mak. kasih sekali lagi Dokter Sama-sama. Eva. Jangan Sama-sama lupa dokter Mom Lia. and Dad download aplikasi Primaku, follow Ya It Guy Jakarta tadi ya supaya kita sama-sama bisa mendapatkan ilmu lebih lagi tiap harinya bisa update ilmu. Yang udah download aplikasi Primaku jangan lupa diisi, tidak hanya di download, itu diisi ya. Kemudian juga jangan lupa screenshot IG story ya. Kita ini sekarang live kita di screenshot nanti posting di IG story tag official.primaku akan ada Baik ya. 3 mom and dad yang akan dapat voucher gratis telekonsultasi. Kita mama-mama Iya. serba gratis pasti happy ya dok. Banget. Dan dok tagnya dok jangan lupa. Oh, Jangan iya. lupa tag GI Oh, Jakarta. eksis juga official Primaku dan IGAI Jakarta ya. Di tag nanti ada yang menang 3 untuk dapat Ya. telekonsultasi. Semoga Lihat. sehat-sehat dimanapun berada. Sehat ya dok, Dokter Ya Eva bersama sama-sama keluarga. dokter Lia. Terima kasih. Ya Selamat sama-sama. malam. Sampai ketemu. Selamat malam. Sampai Assalamualaikum. ketemu.